Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili. Channel ini khusus menyediakan informasi soal dunia buku, dunia literasi, dan juga berkaitan dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel Muhammad Sofa Asazili ini. Jadi bagi teman-teman yang baru join dan baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini ya. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru terkait dunia buku, dunia literasi, dan juga berkaitan dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili ini. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Selanjutnya di kesempatan weekend ceria hari ini saya akan mereview sebuah buku karya dari Suhogi yang berjudul Di Bawah Lentera Merah, Riwayat Sarekat Islam Semarang tahun 1917-1920. Covernya yang seperti ini. Jadi buku ini yang saya akan review dan saya informasikan isi yang ada di dalam buku ini kepada teman-teman penggiat literasi di seluruh tanah air. Di Bawah Lentera Merah. Ini buku yang sangat menarik, berbicara soal perjalanan Sarekat Islam, terutama Sarekat Islam cabang Semarang ya. Karena di sanalah bermula menurut Suhogi akar-akar dan benih-benih pemikiran dari Marxisme itu menyusup masuk ke dalam tubuh Sarekat Islam. Buku ini adalah skripsi dari Suhogi saat ia hendak meraih gelar sarjana muda di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jadi buku hasil skripsi ini merupakan sebuah karya yang akademis dan menarik karena banyak data yang menarik dipaparkan oleh Suhogi, terutama ketika ia berbicara dan mengupas bagaimana Sneflit itu memasarkan gagasannya tentang sosialisme ke dalam tubuh organisasi Sarekat Islam. Jamak diketahui bahwa sebenarnya Sarekat Islam ini adalah organisasi yang didirikan oleh para tokoh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk terjun dalam dunia ekonomi ya. Yang awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, dan yang awalnya bergerak di ranah ekonomi kemudian terjun ke dalam ranah politik praktis, melakukan pergerakan massa yang kemudian di dalam tubuh SI ini ada dua kelompok, yakni kelompok SI putih dan kelompok SI merah. Nah, kelompok SI merah inilah yang dimotori oleh kawan-kawan Sarekat Islam yang ada di cabang Semarang. Suhogi mencoba memaparkan bagaimana perjalanan Sarekat Islam cabang Semarang di tahun 1917 sampai 1920. Karena menurut Suhogi, dari sanalah benih pemikiran Marxisme dan sosialisme itu tumbuh dan kemudian berkembang menjadi sebuah wadah partai yang bernama Partai Komunis Indonesia. Saya akan paparkan buat teman-teman penggiat literasi di seluruh tanah air awal mula dari pembahasan buku ini yang diangkat oleh Suhogi dari beberapa koran ya, literatur koran, terutama koran Suara Hindia, kemudian juga Suara Jawa, dan beberapa koran lainnya yang itu menjadi referensi primer dari penulisan buku ini. Terutama koran-koran yang dihasilkan oleh Sarekat Islam Semarang ya. Itu menjadi rujukan primer dari penulisan buku dari Suhogi ini. Nah, Suhogi di sini menjelaskan bahwa sebenarnya Sarekat Islam, terutama Sarekat Islam Semarang, itu sudah mulai menampakkan perbedaan jalan pemikiran dengan sentral Sarekat Islam atau pengurus besar Sarekat Islam itu di saat terjadinya Kongres kedua. Nah, Kongres kedua ini arah dari gerakan Sarekat Islam itu berbeda dengan gerakan dari Sarekat Islam di cabang-cabang yang lain. Cabang Sarekat Islam Semarang itu lebih bergerak kepada buruh pada akhirnya,
ke buruh, kepada pekerja yang mereka tertindas oleh peraturan perusahaan. Dan kemudian kawan-kawan Sarekat Islam Semarang ini menggalang kekuatan buruh untuk melakukan pemogokan massal. Nah, pemogokan massal ini yang kemudian membuat tuntutan-tuntutan dari Sarekat Islam Semarang itu dipenuhi oleh pemimpin perusahaan. Yang menarik adalah ketika teman-teman Sarekat Islam beserta massa buruh lainnya itu melakukan pemogokan massal, mereka mogoknya itu tidak hanya 1 hari, tapi berminggu-minggu. Makanya tidak heran ketika teman-teman Sarekat Islam Semarang itu melakukan pemogokan massal, mereka sudah mempersiapkan apa yang harus diberikan kepada para buruh itu yang mereka mengikuti pemogokan massal. Mereka diberi duit juga karena ada donatur yang menyediakan dana bagi gerakan buruh, yang akhirnya pemogokan massal ini bisa berlangsung sangat lama. Buku ini juga mengisahkan bagaimana pertarungan yang begitu keras di dalam tubuh Sarekat Islam antara kelompok SI Merah dengan SI Putih, terutama kelompok dari Abdul Muiz dengan kelompok dari Semaun. Nah, Semaun bersama Abdul Muiz ini setiap dalam rapat SI itu selalu bertentangan pemikiran-pemikirannya, terutama ketika persoalan pribumi yang diberi senjata. Itu sangat berbeda pendapatnya dengan Abdul Muiz dan antara Abdul Muiz dengan Semaun. Begitu pula terkait nasionalisme, terkait kapitalisme. Kalau menurut Abdul Muiz, kapitalisme itu harus dilawan, tak peduli dia dari pribumi atau bukan. Sedangkan Semaun itu tidak seperti itu. Kapitalisme tetap menjadi musuh, tetapi kalau kapitalisme dan juga kapitalis dan kaum burjuisnya itu adalah orang pribumi, maka masih perlu ada negosiasi, istilahnya seperti itulah ya. Nah, inilah yang kemudian membedakan kedua pemikiran antara Semaun dan Abdul Muiz, yang kemudian akhirnya setiap rapat-rapat Sarekat Islam keduanya ini sangat gencar melakukan perdebatan-perdebatan yang begitu keras di dalam rapat-rapat Sarekat Islam. Buku ini juga menuturkan bagaimana Sneflit, ISDV, cikal bakal dari pemikiran dan gagasan sosialisme itu masuk ke tubuh Sarekat Islam itu adalah ketika Sneflit itu berkenalan dengan Semaun. Sebenarnya di tubuh ISDV sendiri itu ada dua sosok yang begitu berpengaruh, ya, begitu berpengaruh terhadap gagasan sosialisme dan komunisme. Yakni yang pertama Sneflit, yang kedua adalah Scottman. Nah, Scottman ini yang menolak gagasan dan pemikiran sosialisme itu diajarkan kepada kaum pribumi Indonesia. Karena menurut Scottman, kaum pribumi ketika mereka diberikan dan diajarkan materi-materi tentang sosialisme dan komunisme, maka mereka akan memberontak. Dan mereka itu belum matang. Ini ditentang, gagasan Scottman ini ditentang oleh Sneflit, yang menginginkan agar gagasan tentang sosialisme dan komunisme itu tetap harus diberikan kepada warga pribumi. Dan Semaun adalah sosok yang kemudian menjadi pintu masuk dari Sneflit untuk memasarkan gagasan sosialismenya kepada teman-teman SI, terutama SI cabang Semarang. Lewat Semaun lah kemudian masuk yang namanya Darsono, masuk kemudian Mas Marco Kartodikromo. Ini salah seorang pentolan-pentolan sosialisme yang gagasan-gagasannya begitu menghujam, begitu keras, menempeleng kolonialisme Hindia Belanda. Tak heran gagasan-gagasan mereka ini membuat mereka itu kemudian diasingkan dan dipenjara. Bahkan gara-gara si Sneflit ini, Sneflit akhirnya diasingkan. Dia didepak dari Indonesia, dibuang ke luar negeri, dan Marco Kartodikromo itu dipenjara, Semaun juga dipenjara, terus Darsono juga dipenjara. Nah, kemudian saat mereka dipenjara, datanglah surat dari Sneflit dengan menggunakan nama samaran. Dia mengirim surat yang sampai kepada Darsono, sampai kepada Semaun, dan menginformasikan dan menyarankan agar teman-teman Sarekat Islam SI Merah ini itu lebih baik bergabung dengan Komunis Internasional.
dan merubah namanya sesuai dengan nama komunis dan juga nama daerah, nama geografisnya. Maka dibentuklah sebuah nama sebagai cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia, yakni Perhimpunan Komunis Hindia. Inilah cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia yang kemudian kita mengetahui mereka juga melakukan pemberontakan di tahun 1965 yang membuat mereka harus tergeser dari panggung politik tanah air. Buku Suhogi ini sangat menarik ya, terutama mengisahkan tentang bagaimana Sarekat Islam Cabang Semarang terpengaruh dengan gagasan-gagasan sosialisme, terpengaruh dengan gagasan-gagasan komunisme, dan bagaimana mereka itu mengawal dan mengadvokasi kaum buruh agar mereka juga melakukan perlawanan terhadap kapitalis lewat aksi-aksi pemogokan massal yang ternyata di dalam setiap aksi pemogokan massal para buruh itu yang diorganisir oleh Sarekat Islam itu ada bandarnya, ada penyandang dananya yang mereka memberikan dana kepada para buruh yang melakukan pemogokan massal itu agar bisa menghidupi kehidupan mereka selama mereka melakukan pemogokan massal. Jadi dalam sebuah gerakan itu tidak mungkin tidak ada yang namanya penyandang dana. Setiap gerakan apapun itu ada bohirnya, itu ada bandarnya, termasuk dalam gerakan Esi Merah yang dipaparkan oleh Suhogi di dalam buku ini. Nah, terakhir saya akan membacakan kesimpulan yang ada di dalam skripsi ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Suhogi, bahwa tokoh-tokoh Sarekat Islam itu berasal dari berbagai kalangan yang berbeda jalan dan latar belakang serta kehidupannya. Ada yang berasal dari memang dia orang miskin, buruh, Darsono, Marco Kartodiplomo itu orang-orang yang memang terpinggirkan kemudian termotivasi dengan gagasan-gagasan Sarekat Islam dan mereka akhirnya bergabung dengan Sarekat Islam. Nah, latar belakang sosialnya juga berbeda, kemudian juga pendidikannya, daerahnya, dan akhirnya mereka bersatu di dalam satu gerakan Marxisme. Mereka rata-rata yang bergabung dalam Esi Merah ini adalah orang-orang yang masih berusia 20-an. Darsono, Semaun itu berumur 22 tahun ketika mereka bergabung dengan Sarekat Islam Merah. Parto Atmojo 24 tahun dan juga beberapa aktivis Sarekat Islam Merah lainnya. Ini buku yang sangat menarik yang berbicara soal bagaimana benih sosialisme, benih komunisme itu masuk dan menjadi sebuah gerakan yang begitu besar di tahun 1960-an. Akarnya itu dari sini. Akarnya itu dari Sarekat Islam Merah Cabang Semarang. Sebuah buku rekomendasi buat teman-teman penggiat literasi di seluruh tanah air. Silahkan membaca buku ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.